Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas MIPA, hari ini kita jumpa lagi dalam edisi Fisika. Harapan Uzul kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat walaupun kita berbeda ruangan. Semoga kali ini kita akan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Silakan simak materi berikut ini. Anak-anakku kelas 12 MIPA. Untuk materi bab ini kita akan bahas tentang medan magnet, yaitu bagaimana kekuatan di sekitar magnet yang masih di daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh kekuatan magnet itu sendiri. Nah, di sini kita mengenal adanya kutub utara dan selatan. Kutub utara arahnya keluar meninggalkan, kutub selatan arahnya menuju masuk. Nah, kalau kita gambarkan ada kutub utara dan kutub selatan, maka arahnya dari utara ke selatan. Oke, pada medan magnet ini nanti akan dibagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama kita membahas medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Medan magnet yang terjadi di sekitar kawat berarus listrik jika ada arus listrik, jika ada kawat yang berarus listrik, kawat yang dialiri arus listrik searah dengan kutub utara, maka kutub utara akan menyimpang ke kiri. Jadi kalau ada kompas misalkan didekatkan dengan kawat berarus listrik, ke arah kompasnya itu, arah utaranya itu searah dengan searah dengan kuat arus, maka kutub utara nanti akan menyimpang ke kiri. Begitu pula sebaliknya, jika arah jarum kutub utara itu berlawanan dengan arah arus, maka kutub utara akan menyimpang ke kanan. Ini pada medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Oke, berikutnya arah medan magnet akibat kawat berarus. Nah, pada arah medan magnet akibat adanya kawat berarus, maka di sini menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu ini ibu jari menunjukkan kuat arus, sedangkan keempat jari kita ini, yang ini menunjukkan medan magnet. Jadi pakai tangan kanan gini, ibu jari menunjukkan yang ini menunjukkan kuat arus, yang ini medan magnet. Contoh, misalkan ada kawat berarus arah ke kanan, di sini ada titik P. Maka kuat medan magnet di titik P ini arahnya kemana? Kita pakai kaidah tangan kanan gini. Arah arus ke arah searah dengan ibu jari, kita paskan gini. Nah, kemudian di titik P kan berada di sebelah kirinya gini. Kalau spidol ini saya umpamakan sebagai kawat, berarti ini dipegang gini. Nah, keempat jari kita kan keluar. Nah, ketika keluar gini berarti arah medan magnetnya adalah B-nya adalah keluar bidang kertas. Ini contohnya. Berikutnya hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart ini membahas tentang induksi magnetik. Induksi magnetik ini nanti dilambangkan dengan B besar. Satuannya adalah Tesla. Jadi B ini satuannya adalah Tesla. Nah, yang pertama kita bahas induksi magnetik pada kawat lurus. Berarti induksi magnetik pada kawat lurus nilainya adalah B sama dengan mu0 kali I per 2 pi A. Mu0 itu sebuah konstanta, nilainya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. I adalah kuat arus per 2 pi A. A ini jarak dari kawat ke titik. Itu induksi magnetik pada kawat berarus. Contohnya bagaimana? Misalkan ini ada kawat berarus. Nah, di sini di titik P. Berapakah nilai induksi magnetik di titik P ini yang disebabkan oleh kawat berarus ini? Maka cara menghitungnya dimasukkan ke persamaan ini. Kalau untuk menentukan arahnya masuk atau keluar, seperti yang saya jelaskan ini tadi. Oke, ini untuk kawat berarus. Berikutnya
induksi magnetik pada kawat melingkar. Kalau lingkarannya sempurna, berarti lingkaran itu adalah 360 derajat. Maka persamaannya adalah B sama dengan mu0 kali I per 2A. Maka berapakah nilai B di titik P? B di titik P sini nilainya pakai persamaan ini. mu0 tadi 4pi kali 10 pangkat min 7. I adalah kuat arus per 2A. Lah 2A ini A itu yang mana? Jarak P sampai kawat ini. Ini adalah A. Kalau arahnya tergantung. Kalau arahnya ini kan arah arusnya ke sana. Berlawanan arah jarum jam. Maka caranya seperti tadi pakai kaidah tangan kanan. Ibu jari mengikuti perjalanan arus. Berarti kan keempat jari ini harus menggenggam kawat ini. Nah, agar bisa menggenggam kawat ini, berarti ibu jari kan akhirnya keluar. Menembus titik P ini keluar. Nah, gini. Ibu jari keluar, berarti arahnya adalah, kalau gambar seperti ini, arahnya adalah keluar bidang kertas. Arahnya medan magnet di titik P, arahnya induksi magnetik di titik P adalah keluar bidang kertas. Nah, kalau nanti arusnya dibalik, misalnya arusnya searah dengan jarum jam, berarti arah arus kita, ibu jari kita gini. Berarti keempat jari kita menuju titik P bagaimana? Nah, berarti arahnya adalah masuk bidang kertas. Kalau arah arusnya ini dibuat searah dengan jarum jam. Oke. Berikutnya adalah induksi magnetik di pusat selenoida. Selenoida itu kumparan yang memanjang. Kumparan itu lilitan yang memanjang. Kalau yang ditanyakan adalah induksi magnetik di tengah-tengah selenoida B, misalnya ini saya kasih tanda P, berarti B di titik P sama dengan mu0 kali I kali N per L. Nilai mu0 seperti tadi, 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah arus, N adalah jumlah lilitan, banyaknya lilitan ini, N ini. L adalah panjang selenoida. Nah, nanti tinggal masukkan. Kalau di ujung selenoida, misalkan di ujung selenoida berarti di sini, TP, berapakah nilai induksi magnetiknya? B sama dengan mu0 kali I kali N per 2L. Dibagi 2L, karena adanya 2 titik. Nih, maka dibagi 2L. Sama satuannya juga Tesla. Berikutnya, yang terakhir tentang induksi magnetik. Induksi magnetik di toroida. Nah, ini induksi magnetik toroida. Toroida itu kumparan yang dibentuk melingkar. Jadi ini ada arus yang masuk melewati kumparan, akhirnya keluar ini titik P. Berapakah nilai B di titik P? Nilai B di titik P mu0 kali I kali N per 2 pi R. R-nya adalah jari-jarinya ini. Ini adalah R. Ini pada toroida. Nah, saya kasihkan contoh induksi magnetik pada kawat berarus. Nah, gini, ada 2 kawat berarus, I1 arahnya ke atas senilai 2 ampere, I2 arah ke bawah senilai 3 ampere. Tentukan induksi magnetik di titik P, jika jarak arus kuat arus 1 dengan kuat arus 2 adalah A. Nah, titik P itu di tengah-tengahnya. Maka langkah pertama kita menghitung B1. Induksi yang ditimbulkan oleh kawat 1. Yaitu mu0 kali I per 2 pi A persamaan yang tadi. Tinggal masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 2 pi kali setengah A. Nah, setengah A karena nilai P itu berada di tengah-tengahnya A. 2pi dengan 4pi dicoret. Sehingga tinggal 2. Oke. 2 kali 2, 4 kali 10 pangkat min 7 per setengah A. 4 bagi setengah, tarik ke atas angka 2-nya sehingga 8 kali 10 pangkat min 7 per A Tesla. Ini B yang ditimbulkan oleh kawat 1. Nah, tandanya bagaimana? Kita pakai kaidah tangan kanan tadi. Ibu jari menunjukkan kuat arus, plok nih gini. Nah, keempat jari kita ke titik P kan gini. Masuk
masuk bidang kertas. Berarti kita kasih tanda plus. Oke, ini B yang ditimbulkan oleh kuat arus kawat 1. Berikutnya kita hitung B yang ditimbulkan oleh kawat 2. Sama rumusnya tadi, persamaannya tadi. B2 sama dengan mu0 kali I per 2 pi A. 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 per 2pi kali setengah A. 4pi dengan 2pi dihilangkan sehingga tinggal 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 10 pangkat min 7 per setengah A. Setengah bawa ke atas sehingga 12 kali 10 pangkat min 7 per A Tesla. Nah, cara menentukan arah induksi magnetik kawat 2 caranya seperti ini. Kawat 2 kita perhatikan, arah arusnya adalah ke bawah. Arah arusnya ke bawah. Berarti ibu jari kita diplekan arah ke bawah. Nah, keempat jari kita untuk melewati titik P ini, kan masuk bidang kertas. Berarti kita sepakat kalau masuk bidang kertas tandanya adalah positif. Maka nilai B2 nilainya adalah plus, masuk bidang kertas. Maka resultan B di titik P adalah B1 plus B2. Yang namanya resultan kan penjumlahan. B1 tadi nilainya positif, dimasukkan positif. 8 kali 10 pangkat min 7 per A. Plus B2 nilainya tadi juga positif. 12 kali 10 pangkat min 7 per A. Sama-sama penyebutnya sudah A. Sehingga 8 tambah 12 hasilnya 20 kali 10 pangkat min 7 per A. Tesla. Karena ini bertanda positif, maka artinya adalah masuk bidang kertas. Masuk bidang kertas. Ini untuk menunjukkan arah. Jadi kaidah tangan kanan tadi untuk menunjukkan arah. Oke, berikutnya kita bahas tentang gaya magnetik. Gaya magnetik itu terjadi pada dua kawat berarus. Nih, yang pertama, penghantar berarus dalam medan magnet. Artinya, kawat penghantar itu mengandung arus di dalam medan magnet. Ini juga pakai kaidah tangan. Kalau tadi induksi magnetik kita pakai kaidah tangan kanan, ibu jari dan keempat jari, maka yang ini kita pakai kaidah tangan kanan seperti ini. Ibu jari ini menunjukkan kuat arus. Telapak tangan arah ke atas ini, nih, menunjukkan gaya magnetik. Keempat jari ini menunjukkan adanya medan magnet seperti tadi. Bedanya adalah adanya gaya yang ditimbulkan di telapak tangan. Maka kuat arus, medan magnetik dan gaya magnetik ini sudutnya adalah 90 derajat. Gaya dengan kuat arus 90 derajat, gaya dengan medan magnetik juga 90 derajat. Sehingga persamaannya adalah F sama dengan B I kali L sin theta. Gaya sama dengan induksi magnetik kali kuat arus kali panjang kawat sin theta. Sudut yang dibentuk itu berapa? Oke, yang kedua. Gaya magnetik pada dua penghantar lurus sejajar berarus listrik. Jadi gaya magnetik yang terjadi pada dua kawat lurus. Kalau arah arusnya itu adalah searah, I1 dan I2 sama-sama searah, bisa arah sama-sama arah ke atas, bisa sama-sama arah ke bawah, maka gaya magnetik yang terjadi adalah tarik-menarik, sehingga bentuknya seperti ini. Kalau arus listriknya itu berlawanan arah, ada yang ke atas dan ke bawah, maka saling tolak-menolak ini. Nah, gayanya sebesar berapa? Ini persamaannya mu0 kali I1 kali I2 kali L per 2 pi A. Ini gaya yang terjadi pada penghantar lurus sejajar berarus listrik. Ini yang nomor 2. Berikutnya adalah gaya magnetik pada muatan yang bergerak dalam medan magnet.
Artinya seperti ini, yang bergerak itu muatan. Muatan kan bisa positif, bisa negatif. Dia bergerak pada medan magnet. Jadi misalkan ini ada medan magnet, lambangnya gini. Nah, kemudian ada muatan negatif bergerak ini di sekitar medan magnet. Maka kalau muatannya itu bernilai negatif, elektron misalkan yang bergerak, maka pakai kaidah tangan kiri, gini. Sama seperti tadi, ibu jari menunjukkan kuat arus, telapak tangan ini arah ke atas gini, ini menunjukkan gaya magnetik, kemudian keempat jari ini menunjukkan medan magnetik. Nah, kalau yang bergerak itu tadi muatannya bermuatan positif atau proton, misalkan ini ada muatan positif bergerak, muatan positif itu contohnya bisa proton, maka pakai kaidah tangan kanan. Sama caranya, ibu jari ini menunjukkan kuat arus, telapak tangan gini menunjukkan gaya magnetiknya, keempat jari ini menunjukkan medan magnetiknya. Oke. Maka yang membedakan adalah muatannya itu positif apa negatif, sehingga kita menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Oke, berikutnya adalah penerapan gaya magnetik. Penerapan gaya magnetik bisa digunakan pada motor listrik. Jadi motor listrik yang bergerak ini yang ditimbulkan akibat dari medan magnet sehingga mampu menghasilkan arus listrik. Itu motor listrik, bisa meter listrik. Ini contoh penerapannya. Oke, ini untuk materi medan magnetik sampai di sini. Disimak dari apa yang Bu Yul sampaikan, dicatat yang rapi di buku catatannya. Sampai jumpa di episode pembahasan soal tentang medan magnetik. Demikian tadi anak-anakku paparan dari materi fisika. Kita jumpa lain kali. Jangan lupa dikerjakan, di-upload di e-learning madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.